Sebanyak 17 orang termasuk Presiden Joko Widodo beserta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep serta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Senin 23 Oktober 2023. Laporan tersebut didasarkan atas dugaan adanya kolusi dan nepotisme. Tribuners, berikut sejumlah fakta mengenai keluarga Jokowi dilaporkan ke KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara. Koordinator TPDI Erik Samuel Paat mengatakan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme. KPK telah menerima laporan tersebut dengan nomor informasi 2023-A-04294 yang ditandatangani oleh Maria Josephine Wak. Erik menyatakan pihak yang melaporkan Presiden Jokowi serta Gibran, putra sulung Jokowi, atas putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Erik menyebut bahwa pihaknya menilai keputusan MK tersebut mengindikasikan adanya konflik kepentingan karena jabatan ketua MK kini sedang diduduki oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Menurut dia, dalam gugatan bernomor 90-12-2023 tentang batas usia Capres-Cawapres yang dikabulkan oleh Hakim MK ini tercantum nama Gibran. Selain itu, ada juga gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang kini diketuai oleh putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Erik menyebut Hakim MK harus mengundurkan diri apabila ada gugatan yang pemohonnya memiliki hubungan keluarga. Ia pun menduga adanya unsur kesengajaan dan pembiaran dalam penanganan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres ini. Sehingga ia menilai bahwa hal tersebut diduga kuat tindakan nepotisme antara para terlapor. Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum terkait laporan dugaan nepotisme terhadap dirinya di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023. Tak banyak yang Jokowi sampaikan kepada awak media. Namun, Jokowi menuturkan akan menghormati segala proses hukum yang ada di Indonesia. Pihak Istana melalui Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Juri Ardiantoro turut merespon laporan tersebut. Ia mengingatkan agar pelapor keluarga Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk berhati-hati atas laporan yang dibuatnya. Juri Ardiantoro menyebut laporan yang diajukan TPDI tersebut harus dibuktikan dan tidak berdasarkan asumsi belaka. Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara melaporkan Presiden Jokowi dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Senin 23 Oktober. Selain Jokowi juga dilaporkan ke KPK, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep. Landasan hukum pelaporan terhadap Jokowi hingga Kaisang adalah UUD 1945 ayat 1 dan 3 yang menyebut negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, ada pula TAP MPR nomor 11-MPR-19-1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akhirnya merespon soal laporan dugaan nepotisme yang ditujukan ke keluarga Jokowi. Ia pun tak mau ambil pusing dan menyerahkan hal tersebut ke KPK. Ya, biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo silakan. Pernyataan Gibran itu disampaikan saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 24 Oktober. Putra sulung Jokowi itu mempersilahkan masyarakat untuk menilai serta ditindaklanjuti KPK. Sebelumnya, Gibran beserta Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Anwar Usman, dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Mereka dilaporkan atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Erik Samuel Paat.
Erick menjelaskan alasannya melaporkan keluarga Jokowi karena tak terima soal putusan MK yang mengabulkan batasan usia capres dan cawapres. Menurutnya, hal tersebut telah direkayasa karena ada kepentingan pribadi Anwar selaku ipar dari Jokowi. Keputusan MK itu pun membuahkan hasil. Gibran lolos melenggang menjadi bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo dan Gibran juga kabarnya mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 pagi. Sementara itu ternyata total 17 nama yang turut dilaporkan ke KPK untuk dugaan KKN. Nama lainnya yang juga dilaporkan ke KPK adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan prinsipal pemohon uji materi di MK Almas Sakibiru dan kuasa hukum pemohon uji materi Arif Suhadi serta 8 hakim konstitusi lainnya juga ikut dilaporkan. Delapan hakim konstitusi itu adalah Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Manahan MC Tompul, Daniel Yusmik Pevo. Kemudian Wahidudin Adams dan Eni Nurbaningsih serta panitera pengganti Imade Gede Widya Tanaya. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Erick Samuel Maat, selesai menyampaikan laporan ke KPK di Jakarta Senin sore, mengatakan pihaknya terdiri atas 2 kelompok. Selain TPDI, juga ada Persatuan Advokat Nusantara. Erick menuturkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau penyelenggaraan negara yang merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Adapun nepotisme merupakan setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroni di atas kepentingan masyarakat bangsa. Pihaknya, lanjut Erick, mengetahui adanya beberapa gugatan sehubungan batas usia menjadi calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres di MK. Pihaknya pun melihat kedudukan ketua MK sekaligus juga ketua majelis hakim. Tribuners, itulah sederet fakta soal keluarga Presiden Jokowi yang dilaporkan ke MK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Hal ini menjadi sorotan publik di tengah isu dinasti politik dan lantaran Gibran maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.